Pernah mikir nggak sih gimana caranya perusahaan besar bisa mengelola transaksi, bahkan beribu-ribu transaksi di setiap harinya, mulai dari penjualan, pembelian, gaji, sampai laporan keuangan di setiap bulannya. Nah, kalau satu angka saja udah salah, maka seluruh laporan keuangan akan menjadi kacau. Jadi semuanya itu diatur di dalam sistem yang sangat penting, yaitu namanya General Ledger dan Reporting System. Nah, apa sih itu General Ledger? General Ledger atau kata lainnya itu buku besar. Nah, buku besar sendiri adalah pusat dari seluruh data keuangan dari perusahaan. Nah, coba kalian bayangin kalau General Ledger ini itu seperti peta yang besar yang menunjukkan semua aliran data keuangan, seperti dari mana uang itu masuk, kemana uang itu keluar, berapa aset perusahaan, dan berapa utang perusahaan. Nah, semua itu akan dicatat di dalam General Ledger ini. General Ledger ini nantinya akan dipakai untuk menyusun laporan-laporan keuangan besar seperti laba rugi, neraca, arus kas, serta perubahan ekuitas. Nah, kalau General Ledger-nya sendiri amburadul, siap-siap ya laporan perusahaan juga akan kacau. Terdapat 4 kegiatan utama General Ledger System. Yang pertama adalah update General Ledger. Nah, semua transaksi harian itu disaring dari subsistem seperti sistem penjualan, pembelian, inventory dan produksi, payroll, dan treasury. Nah, setelah semuanya disaring, kemudian dikumpulkan jadi ringkasan jurnal yang nantinya akan diposting ke General Ledger. Kedua adalah adjusting entries. Nah, adjusting entries itu seperti perbaikan atau penyesuaian agar laporan keuangan sesuai dengan kondisi nyata. Nah, jenisnya itu ada accrual, yaitu pendapatan atau biaya tetap terjadi tapi belum dicatat. Yang kedua itu ada deferral, yaitu uang dicatat atau dibayar tapi manfaatnya nanti. Yang ketiga itu estimate, yaitu seperti depresiasi. Yang keempat itu revolution, yaitu naik turunnya nilai aset. Dan yang kelima itu correction, yaitu memperbaiki kesalahan. Nah, apa sih yang terjadi kalau adjusting entries itu salah? Yang terjadi adalah laporan keuangan langsung berubah drastis. Pada tahap ketiga dalam proses akuntansi, perusahaan itu mulai menyusun laporan keuangan. Di tahap ini, semua data yang sudah ada di General Ledger dikumpulkan dan dirangkum menjadi 3 laporan penting. Yang pertama ada income statement atau laporan laba rugi, yang menunjukkan pendapatan, beban, dan hasil akhir ya berupa laba atau rugi. Yang kedua ada balance sheet atau neraca, yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu. Dan yang terakhir ada cash flow, atau laporan arus kas yang menjelaskan aliran masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Supaya laporan ini konsisten dan dapat dibandingkan, perusahaan menggunakan 2 standar akuntansi. Yang pertama ada IFRS dan yang kedua ada GAAP. Beberapa perbedaan antara pentingnya IFRS dan GAAP yaitu dapat dilihat dari cara mereka memperlakukan aset dan pendapatan. Di IFRS, perusahaan itu mewajibkan memecah aset tetap ke dalam beberapa komponen. Misalnya, mesin dan rangka pesawat itu harus dicatat secara terpisah. Selain itu, IFRS lebih ketat dalam penggunaan fair value atau nilai wajar. Sementara di GAAP, aturan mengenai pengakuan pendapatan itu jauh lebih detail dan teknis, dan beberapa hal yang ada di IFRS itu boleh dinilai berdasarkan fair value, sedangkan di IFRS itu tidak boleh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan manajerial. Jadi, laporan manajerial adalah laporan internal yang digunakan manajer untuk mengambil keputusan operasional maupun strategis. Nah, di laporan ini, itu memberikan informasi yang lebih detail dan relevan untuk kebutuhan pengendalian, perencanaan, serta evaluasi. Yang pertama, laporan manajerial membantu proses budgeting, yaitu perencanaan anggaran perusahaan berdasarkan target dan kapasitas operasional. Selanjutnya, laporan ini juga digunakan untuk variance analysis, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi untuk melihat adanya selisih atau penyimpangan. Selain itu, laporan manajerial mendukung evaluasi performa, khususnya tiap departemen. Nah, setiap departemen jadi dapat menilai efektivitas dan efisiensinya melalui indikator tertentu, sehingga manajemen bisa menentukan langkah perbaikan. Nah, konsep penting dalam laporan manajerial. Konsep pertama adalah responsibility accounting, yaitu penyusunan laporan berdasarkan tanggung jawab setiap manajer. Konsep berikutnya adalah flexible budget, yaitu anggaran yang dapat menyesuaikan tingkat aktivitas. Nah, konsep terakhir adalah balance scorecard, yaitu metode penilaian kinerja yang melihat perusahaan dari 4 perspektif. Jadi yang pertama, perspektif keuangan, yang kedua, perspektif pelanggan, dan yang ketiga, proses internal, yang terakhir adalah inovasi dan pembelajaran.
Nah, dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya menilai hasil finansial, tetapi juga faktor-faktor yang memengaruhi kesinambungan dan pertumbuhan jangka panjang. Kalian pernah nggak sih pakai aplikasi sekolah, aplikasi kasir, atau aplikasi absen kantor? Semua itu nggak muncul secara tiba-tiba aja loh. Ada proses panjang yang bikin aplikasi itu bisa berhasil. Mulai dari menemukan masalahnya, merancang solusinya, hingga kita bisa mengerti sampai akhirnya bagaimana aplikasi itu bisa diimplementasikan. Proses ini namanya pengembangan sistem. Jadi pada video kali ini kelompok kami akan membahas mulai dari awal apa itu sistem, apa itu pengembangan sistem, dan kenapa analisis sistem itu sangat penting. Sebelum ngomongin pengembangan sistem, kita juga perlu tahu dulu nih, perlu paham apa itu sistem. Sistem sendiri adalah sekumpulan komponen, bisa orang, mesin, aplikasi, prosedur data yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti sistem absensi, sistem penjualan, sistem akademik kampus, sistem perpustakaan, sistem kasir di minimarket. Semua itu punya input, proses, dan output. Misalnya sistem absensi nih, inputnya sidik jari dan face recognition, sedangkan untuk prosesnya yaitu penyimpanan data dan verifikasi. Untuk output yaitu laporan kehadiran. Jadi sistem itu bukan sekedar software saja, tetapi cara kerja yang terstruktur. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke apa itu pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah proses merancang, membuat, menguji, menerapkan, dan memelihara sebuah sistem agar bisa memenuhi kebutuhan penggunanya. Tujuan pengembangan sistem itu tuh banyak. Contohnya, biar pekerjaan lebih cepat, mengurangi kesalahan manual, memuat informasi lebih akurat, menghemat waktu dan biaya, dan meningkatkan kualitas layanan. Jadi, pengembangan sistem ini bisa berarti membuat sistem baru atau memperbaiki sistem lama yang sudah nggak efektif. Nah, apa itu analisis sistem? Analisis sistem adalah tahap mempelajari kebutuhan pengguna, memahami masalah, dan mencari solusi terbaik sebelum sistem dibangun. Bayangin nih, kamu mau membangun rumah, mana mungkin sih langsung bangun tanpa desain dan rencana. Nah, begitu juga dengan sistem. Tidak boleh langsung coding, harus dianalisis terlebih dahulu. Nah, tugas analisis sistem itu seperti detektif, kayak menggali kebutuhan pengguna, melihat alur kerja yang ada, menemukan akar masalah, memberikan rekomendasi solusi, dan menentukan fitur apa saja yang memang diperlukan. Selanjutnya ada tahapan pengembangan sistem atau SDLC. Nah, salah satu metode yang paling sering dipakai adalah SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, ini tuh seperti langkah-langkah standar dalam membuat sistem. Nah, di sini tuh ada 7 tahap. Yang pertama itu tahap perencanaan. Nah, yang kedua ada tahap analisis. Yang ketiga ada tahap desain. Nah, yang keempat ada tahap pengembangan atau coding. Yang kelima ada tahap pengujian. Nah, yang keenam ada tahap implementasi. Nah, yang ketujuh atau tahap terakhir ada tahap pemeliharaan. Nah, setelah teman saya tadi menjelaskan apa itu pengertian sistem, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pengembangan sistem modern. Nah, di zaman sekarang ini, aplikasi maupun fitur-fitur itu cepat sekali mengalami perkembangan. Bisa kita lihat, misalnya fitur hari ini itu ada yang baru, beberapa hari kemudian pasti ada lagi fitur yang lebih canggih lagi. Nah, bagaimana sih suatu perusahaan itu bisa menciptakan sistem seperti itu? Itu karena mereka menggunakan yang namanya metode pengembangan sistem modern. Nah, untuk apa sih metode pengembangan sistem modern? Nah, metode pengembangan sistem modern itu digunakan karena sebelumnya itu perusahaan-perusahaan itu menggunakan metode yang namanya metode waterfall. Jadi metode waterfall itu cara pengertian itu step by step, di mana dia itu mulai dari analisis, coding, desain, dan juga testing. Nah, di zaman sekarang ini tentu saja perusahaan itu butuh metode yang cepat, yang nggak ribet, yang bisa memunculkan fitur-fitur yang baru dan juga mudah visinya. Oleh karena itu, metode pengembangan sistem modern ini itu adalah jawabannya dan juga sangat cocok digunakan untuk aplikasi kita di zaman sekarang ini. Nah, jadi ada beberapa metode pengembangan sistem modern. Yang pertama itu adalah metode agile. Jadi metode agile itu cara kerjanya itu cepat, nggak ribet, dan juga luas. Berbeda nih dengan metode waterfall tadi. Meskipun metode waterfall itu step by step, namun kesannya itu kaku.
Yang kedua itu ada namanya metode Scrum. Jadi metode Scrum ini itu merupakan charternya itu dengan tim kecil dengan aturan agilnya tadi. Nah, tim kecil dalam Scrum ini itu kita ibaratkan seperti tim dalam sepak bola, yang dimana pemainnya itu bisa kita namakan dengan developer, untuk pelatihnya itu Scrum Master, untuk strategi yang digunakannya itu kita sebut dengan sprint, dan apabila sudah goal itu yang berarti fitur itu sudah selesai. Nah, apabila sudah tahap sprint itu, nantinya kita itu akan memberikan fitur ini itu kepada pengguna, akan kita beritahukan bagaimana fitur-fitur itu. Apabila nanti si pengguna sudah setuju, maka akan dilanjutkan ke fitur berikutnya. Namun apabila belum setuju, maka akan dilakukan revisi. Nah, selanjutnya kita bakal bahas terkait yang namanya DevOps. Jadi, DevOps itu ibarat jembatan antara developer sama tim operasi, di mana tujuannya itu satu, yaitu bisa update sistem kapan saja tanpa harus ribet. Nah, kalau dulu update sistem itu serem, takut down, mati, server error, DevOps ini bisa bikin semuanya itu otomatis. Jadi, ada ciri-ciri dari DevOps. Yang pertama yaitu deployment-nya otomatis, yang kedua testing otomatis, monitoring 24 jam, dan juga update kecil tapi sering. Makanya aplikasi seperti TikTok, Tokopedia, Shopee, Instagram itu hampir fiturnya update tiap hari. Selanjutnya itu ada yang namanya spiral model. Jadi spiral model itu cocok buat proyek yang super mahal, super fleksibel, atau super beresiko. Dimana bayangin nih, sistem perbankan, keamanan data, dan juga sistem militer itu nggak bisa langsung bangun semuanya sekaligus. Maka dari itu, spiral model ini bekerja seperti lingkaran spiral, yaitu ada rencana, analisis resiko, pengembangan, dan juga evaluasi. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya design thinking. Jadi, design thinking ini adalah salah satu metode modern yang paling human dan juga paling kreatif, di mana design thinking ini fokus pada siapa yang akan menggunakan sistem tersebut. Kemudian, langkah-langkahnya itu ada 5. Apa aja sih kira-kira? Jadi, yang pertama itu ada empathize. Empathize ini itu memahami pengguna sedalam mungkin. Yang kedua itu ada defense. Defense ini itu menentukan masalah sebenarnya. Dan yang ketiga itu ada idiot, yaitu mencari ide sebanyak mungkin. Yang keempat itu ada prototype. Prototype ini itu membuat model awal. Dan yang kelima itu ada tes, yaitu dengan menguji prototype itu ke pengguna.